Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan Healthy Class, unlock the power of healthy living. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Persona Nas Radio, dimanapun Anda berada, Konan Seja kembali hadir di dalam acara Healthy Class, Unlock the Power of Healthy Living. Tentunya di channel Nas Radio, radio with meaningful content. Seperti biasa, kita akan membahas beberapa hal yang menarik dan bermanfaat untuk kita bagikan kepada persona semuanya. Di samping saya sudah ada Dr. Gigi Nanda Wirawan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Tentunya juga di cuaca atau situasi yang saat ini dengan berbagai hal yang terjadi, kesehatan itu selalu harus dijaga ya, Dok ya? Betul sekali. Ya. Harusnya kesehatan itu dijaga, atau ketika sakit baru kerasa nikmat sehatnya nih. Jadi kita semuanya punya pembahasan, dan kali ini kita akan membahas dengan tema atau topik yaitu gigi tiruan. Sebelumnya juga kita harus mengerti dulu nih, Dok, sebenarnya gigi tiruan itu gambarannya gimana sih? Ada yang bilang gigi palsu, ada yang bilang itu memang bukan gigi beneran ya? Atau gimana sih definisinya gigi tiruan ini? Ya, jadi gigi tiruan itu untuk gigi tiruan atau gigi palsu istilahnya sama saja seperti itu. Lalu untuk apa sih kita harus membuat gigi tiruan tersebut? Nah, di kondisi seperti apa yang harus dilakukan pembuatan gigi tiruan gitu. Jadi kalau kita memiliki permasalahan gigi dan giginya itu tidak bisa dipertahankan, lalu sudah dilakukan pengambilan atau pencabutan, apalagi kalau itu misal gigi depan, gitu. Gigi depan kan pasti kita akan merasa malu untuk berhadapan dengan orang lain seperti itu. Iya. Yang kedua, ketika itu gigi belakang fungsinya juga, salah satu fungsinya itu untuk penguyahan seperti itu. Jadi ketika giginya itu sudah diambil atau istilahnya sudah ada ompong di sana, yang pertama terjadi itu gigi, semisal gigi belakang bawah, gitu. Gigi belakang yang kosong tadi itu, ketika dibiarkan lama-kelamaan akan geser ke depan seperti itu. Jadi gigi itu akan mencari ruang yang kosong. Untuk yang atas itu akan jadi seperti apa? Karena yang bawah itu sudah tidak ada penahannya, maka dia akan modot atau turun. Nah, seolah-olah gigi kita akan terasa panjang seperti itu. Selain itu, jadi fungsi lainnya itu untuk penguyahan juga. Jadi fungsi lain untuk menjaga ruang untuk penguyahan. Ketika giginya itu sudah banyak yang hilang, tentu masalah penguyahan yang berhubungan dengan pencernaan itu akan timbul masalah-masalah tersebut. Yang ketiga dari vokal atau misal gigi depan itu sudah ompong, pengucapannya itu kan tidak akan jelas ya seperti itu. Ketika kita melafalkan misal untuk mengaji atau membaca Al-Quran itu kan lafalnya itu akan terganggu juga seperti itu ya. Dok, seringkali juga saya mendengar tuh bahwa ketika orang ingin memasang ataupun memberikan gigi tiruan, itu pada ibaratnya takut, khawatir gitu. Jangan-jangan kekuatannya nggak seperti gigi asli gitu. Itu gimana tuh? Ya, ketakutan dari masyarakat itu kadang seperti yang Bapak sebutkan itu, terus nanti akan bau apa tidak ketika dipakai seperti itu, nanti akan tiba-tiba lepas atau tidak seperti itu, ketika buat makan kuat atau tidak, atau nanti bahkan mengganggu atau jadi sakit atau tidak ya. Untuk pembuatan gigi tiruan tentunya akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan dengan pertimbangannya, karena bahannya juga berbeda-beda gigi tiruan. Ada gigi tiruan lepasan maupun permanen, ini nanti dipastikan terlebih dahulu. Tapi untuk masalah kekuatannya, karena dia memang fungsinya untuk menggantikan gigi asli, itu pun
sama fungsi pengunyahan, fungsi pelafalan atau fungsi bicara tadi juga mendekati dengan gigi aslinya tersebut. Jadi tidak usah khawatir nanti bakal lepas atau bagaimana nanti kan akan dilakukan pilihan perawatannya, ada beberapa nanti yang bisa dilakukan. Oke, dan banyak sekali yang juga penasaran mekanismenya gimana nih dok. Berarti kan tadi dokter Nanda bilang bahwa nanti akan dicek dan sebagainya. Berarti harus seperti apa nih langkah-langkahnya? Jangan-jangan lama nih gitu, wah membosankan atau bahkan mungkin mau masang gigi tiruan aja sampai nunggu begini begitu. Atau gimana nih mekanismenya? Ya, kalau mekanismenya berbeda-beda juga. Ada gigi tiruan yang sekali datang pulang giginya langsung baru, ada gigi gigi pasang gigi tiruan yang sudah terpasang. Ada yang datang harus misal ada sisa akarnya, itu harus dilakukan pencabutan terlebih dahulu, nanti nunggu lukanya sembuh lalu nanti akan dilakukan pencetakan. Ada yang datang lalu dilakukan pencetakan dan nanti menunggu sekitar kurang lebih 1 minggu untuk pembuatan gigi tiruannya, itu baru bisa dipasangkan seperti itu. Maksimal berarti bisa dikatakan ini ya 1 minggu lah ya, kayak gitu, untuk maksudnya paling lama kayak gitu. Ada lagi, jadi 1 minggu. Jadi kalau misalnya kita membuat gigi tiruan yang penuh atau gigi tiruan yang sama sekali tidak ada giginya, itu perawatannya juga prosesnya panjang. Jadi pertama kali datang pencetakan, nanti pembuatan malam ukur terlebih dahulu. Jadi kita harus mengukur ketinggian gigitannya yang baru. Itu lebih dari 1 minggu, bisa lebih dari 1 minggu. Ada lagi gigi yang namanya implan, gigi permanen implan. Itu pun penyesuaiannya kita kan harus ada adaptasi jaringannya. Itu bisa sampai 6 bulan baru bisa dipasangkan mahkotanya gitu. Oke. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk gigi tiruan itu bisa untuk mengunyah, ibaratnya juga ini jangan-jangan lama nih masang sampai mungkin tungguin dulu, nggak boleh kayak gitu, pakai gitu, atau berapa lama kira-kira? Apakah harus nunggu 1 jam? Gitu ya. Jadi kalau itu tergantung dari jenis gigi tiruannya tersebut. Kalau misalnya gigi tiruan yang lepasan, kita datang hari itu dan tidak ada sisa akar yang harus dicabut, langsung bisa dicetak, nanti nunggu estimasi 1 minggu, bisa langsung dipasangkan, dan saat itu juga bisa langsung buahkan untuk mengunyah, seperti itu. Oke. Nah, mengunyah nih, ya saya pernah lihat juga salah satu ini iklan gitu kan. Langsung sampai bisa makan buah-buahan. Memang seperti asli gitu ya dok ya? Kayak gitu. Atau mungkin jangan ibaratnya kayak, oh ini ada batasannya gitu kah? Nggak boleh maksudnya untuk makan yang jenis apa kayak gitu? Kalau untuk makanan normal mungkin masih bisa. Seperti makanan normal itu seperti apa? Seperti daging-dagingan, semisal ikan, tahu, tempe, seperti itu kan normal ya. Tapi kalau makan seperti kita makan di di ayam goreng terus tulangnya kita kunyah, itu kan juga batasannya di sana. Jadi makan-makan yang memang kekerasannya memang sudah jangan terlalu ekstrim juga seperti. Jadi katanya kuat kok ya, tulang gininya hancur juga ya. Gitu. Oke, dan bagaimana sih dok ibaratnya untuk orang-orang yang ibaratnya ini tuh sebenarnya udah harus pakai gigi tiruan, ciri-cirinya yang seperti apa? Atau mungkin memang nungguin memang itu udah ompong baru ini, atau mungkin ini calon-calon kayak gini lebih baik ini udah goyah dilepas dulu, nanti kita bikinin gigi tiruan. Jadi kalau giginya itu sudah tinggal sisa akar atau sudah goyang yang sampai seperti ini, goyangnya yang digunakan untuk makan udah tidak nyaman. Dan gigi sebelah-sebelahnya juga sudah tidak kuat untuk menopang gigi tersebut, maka itu akan dilakukan pencabutan. Ketika dilakukan pencabutan pasti akan ompong. Nah, itu harus baiknya segera dilakukan pembuatan gigi tiruan supaya permasalahan-permasalahan yang lain itu tidak akan terjadi. Permasalahan yang lain itu gigi lainnya bisa geser, lama-kelamaan bisa goyang. Bahkan ya. Kita itu ibaratnya ketika gigi dicabut seperti tumpukan buku di perpustakaan seperti itu, diambil satu, maka susunan lainnya juga akan
miring seperti itu. Iya, tapi bergeser ya. Iya, bergeser. Oke, seperti itu. Dan adakah efek sampingnya nih pakai gigi tiruan kayak gitu, Dok? Kalau efek sampingnya ketika kita dibuatkan gigi tiruan, justru itu akan menanggulangi permasalahan-permasalahan seperti permasalahan pencernaan. Ketika giginya lengkap digunakan untuk ngunyah juga akan halus untuk makanannya, pencernaan juga akan sehat seperti itu, dan bisa mencegah efek pergeseran tadi. Selain itu juga di rongga mulutnya juga akan terjaga kebersihannya tentunya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya itu efek samping, tapi efek samping yang positif, positif ya, yang seperti itu. Yang negatifnya kayaknya selama ini nggak ada ya, Dok. Kalau negatif, kalau kita memakai gigi tiruan yang lepasan, terutama ketika dipakai 24 jam dan tidak dilepas, itu akan timbul kotoran-kotoran pasti akan menempel dan juga akan timbul bau seperti itu. Makanya harus dilepas ketika tidur. Gitu ya. Jadi memang perawatannya beda-beda ya. Oke, kita ngomongin perawatan juga berkaitan tentang gigi tiruan ini. Apakah memang diperlakukannya sama dengan gigi yang sudah ada atau yang asli, atau sebenarnya ada mungkin mulai dari pasta gigi, sikat giginya harus berbeda? Ya. Kita bedakan dulu gigi tiruan yang lepasan dengan permanen. Oke. Ketika itu gigi tiruan permanen, maka perlakuannya sama persis seperti gigi asli. Karena dia memang diperuntukkan 24 jam dan selamanya di rongga mulut kita seperti itu. Untuk yang lepasan, perlakuannya berbeda dengan gigi asli, karena tidak boleh kita menyikat gigi sambil ada gigi tiruan lepasannya di dalamnya, karena pasta gigi itu akan membuat lama-kelamaan gigi tiruan lepasan itu terkikis seperti itu, karena mengandung deterjen tentunya. Jadi harus dilepas terlebih dahulu, dibersihkan sendiri dengan cairan sendiri, baru disikat sendiri untuk gigi aslinya tersebut. Oke, berarti kayaknya agak lebih ini ya, effort banget ya untuk merawat apa yang tambahan yang tadi ya berkaitan tentang itu. Terus juga untuk makanan tadi apapun is okay selama nggak ekstrim kan, seperti itu. Terus banyak juga yang nanya ini, Dok, gigi tiruan itu tuh sebenarnya ketika pasangnya mahal nggak sih gitu, Dok? Ya, tentunya untuk perawatan gigi tiruan atau pembuatan gigi tiruan disesuaikan dengan kondisi pasien dan biayanya juga. Nanti disampaikan ke pasien untuk giginya itu bisa dilakukan pembuatan gigi tiruan yang seperti ini, seperti ini, biayanya itu yang A, B, C itu seperti ini. Nanti pasien akan menentukan akan dibuatkan yang seperti apa dengan biaya yang sesuai seperti itu. Oke, jadi nanti dikembalikan ke pasien dan menyesuaikan kan dengan kebutuhan apa yang bisa disampaikan. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang budget itu juga disesuaikan juga dengan kebermanfaatannya ini tadi ya, gigi tiruan dan sebagainya gitu kan. Terus gigi tiruan ini juga banyak yang nanya, ini selamanya atau sebenarnya ada batas waktunya nih? Ya, jika itu gigi, sebenarnya dua-duanya bisa dipakai selamanya, asalkan kondisi di rongga mulut kita itu masih sehat, dalam artian gigi yang lain itu tidak ada kehilangan gigi tambahan atau tidak ada kegoyangan. Ketika kondisinya masih baik, itu bisa bertahan selamanya seperti itu. Asalkan misal gigi tiruan yang lepasan itu tidak jatuh dan patah. Gitu. Ketika itu jatuh dan patah masih bisa direparasi atau diperbaiki dan dipasangkan kembali. Oke. Dan jadi memang itu semuanya nanti membuat ada garansinya lah ya. Seperti itu, bermanfaatnya lebih banyak dan juga hal-hal yang memang nanti perlu dijaga dan sebagainya. Nah, Dok, terus juga apa pesan dari Dokter Nanda juga ibaratnya bagi orang-orang yang sebenarnya ini tuh udah harus memakai gigi tiruan tapi ragunya banyak hal gitu, Dok. Kalau misal ada yang memang sudah ada kehilangan gigi tapi mungkin masih bisa digunakan untuk punya, nanti masih mikirnya masih nanti aja lah untuk dibuatkannya. Jadi memang untuk efeknya tidak didapatkan dalam waktu 1 bulan 2 bulan, tapi efeknya memang bertahun-tahun. Ketika sudah ada satu kehilangan gigi, pasti gigi lainnya akan terjadi permasalahan, atau yang semisal yang gigi belakangnya atau samping-sampingnya, gigi sebelah-sebelahnya itu akan
bergeser. Selain bergeser, nanti kesehatan gusinya pun dia akan terganggu seperti itu. Jadi alangkah baiknya selagi itu belum ada permasalahan-permasalahan yang timbul, dilakukan pemeriksaan, nanti bisa dilakukan pemilihan perawatan yang paling ideal untuk Ideal ya. kasus Berarti tersebut. jadi apa namanya pencegahannya ataupun juga datang ke klinik gigi untuk memeriksakan 6 bulan sekali. Lalu ternyata mungkin dari situ saya rasa banyak pasien yang ibaratnya, oh aku harusnya pakai gigi tiruan gitu. Iya. Ada cerita apa dok mamanya dalam selama ini yang bisa disampaikan ke audiens bahwa ternyata banyak orang-orang yang nggak aware, ternyata harus diberikan gigi tiruan dok. Kalau selama ini lebih yang mungkin pasien belum tahu itu gigi depan, Pak. Gigi depan ketika sudah ada kehilangan gigi depan, itu pasien banyak yang belum tahu ketika perawatan itu bisa sekali kunjungan seperti itu. Jadi sekali kunjungan itu, dan itu gigi permanen. Jadi semisal hilang satu gigi di gigi depan, itu kita bisa membuatkan gigi tiruan permanen dalam satu kali kunjungan dan tanpa lepas pasang, tanpa membutuhkan waktu yang banyak. Karena misal gigi depan itu kan, misal kita mau bertemu dengan banyak orang atau misal mau kondangan gitu, itu pengen yang cepat. Itu sebenarnya bisa sekarang untuk dilakukan pembuatan gigi tiruan sekali kunjungan dan permanen seperti itu. Dok, memasang gigi tiruan itu kan apakah memang harus ke klinik yang khusus atau sebenarnya ibaratnya juga di manapun atau vaskes umum itu bisa dok? Untuk gigi tiruan bisa dilakukan di semua vaskes seperti itu, yang dilakukan pemasangan oleh dokter gigi tentunya seperti itu. Oke. Dan Persona perlu tahu juga dokter gigi Nanda ini juga ada di Safura Dental Care ini tentunya menyediakan fasilitas tersebut ya dok? Betul sekali. Bisa ya. diceritakan di Safura Dental Care ini sendiri menyediakan ataupun juga melayani fasilitas apa saja? Ya, untuk di Safura Dental Care, untuk gigi tiruan, ada gigi tiruan lepasan, gigi tiruan permanen, seperti itu. Terus penambalan gigi depan, gigi belakang, ataupun misal giginya yang sudah tinggal sedikit, itu bisa dilakukan perawatan saluran akar dan pembuatan mahkotanya kembali. Terus pemeriksaan atau perawatan gigi anak, perawatan pemasangan perapian gigi atau behel gigi, itu juga kami melayani. Lalu untuk estetika seperti pemutihan gigi seperti itu, dan masih banyak perawatan-perawatan yang bisa dilakukan di sini. Gitu. Safura ini di mana nih, di jalan mana supaya nanti Persona pun juga ketika ingin kesini bisa tahu. Untuk Safura, kami alhamdulillah ada 2 tempat Bapak. Jadi di Jalan Gajah Raya, satu jalan dengan Masjid Agung ya, dan juga di Tembalang. Ya, di Undip Tembalang. Oke. Sistemnya gimana nih dok? Apakah harus langsung datang atau harus pemesanan untuk pemeriksaan atau gimana? Dua-duanya kami melayani, jadi bisa langsung datang atau bisa by reservasi. Namun ketika reservasi itu bisa dilakukan estimasi kedatangan, jadi mungkin menunggunya itu bisa lebih diminimalkan seperti itu. Oh gitu. Kemarin juga waktu kesini pun juga ternyata bisa tahu nih kurang berapa waktu, nungguin mau ngapain dulu, makan dulu dan sebagainya seperti itu. Dan buka tutupnya apakah tiap hari atau gimana nih? Kalau untuk khusus yang di Gajah Raya ini buka Senin sampai Sabtu dari pagi jam 11 sampai malam jam 8:30. Untuk yang di Tembalang sama, tapi yang Tembalang untuk hari Ahad masih buka untuk jam pagi sampai siang. Wah, situ ya. Jadi silakan untuk Persona semuanya bisa ke Safura Dental Care melakukan pengecekan gigi, pencegahan, atau mungkin yang sakit gigi bisa langsung ke Safura Dental Care. Kembali lagi tentang pembahasan berkaitan tentang gigi tiruan ini. Apalagi juga beberapa bisa dikatakan ini
opa oma nih. Iya. Kadang udahlah gini aja nggak apa-apa. Nanti takutnya ibaratnya udah apa namanya sepuh kayak gini pakai gigi tiruan. Sebenarnya kayak gitu-gitu jawabnya gimana nih dok? Ya, tentunya kita harus menyampaikan dengan manfaatnya terlebih dahulu. Manfaatnya itu apa sih kalau kita memasang gigi tiruan, terus nantinya jadinya seperti apa, nanti akan ribet atau tidak, kadang seperti itu. Nah, harus disampaikan bahwa pembuatan gigi tiruan itu bukan untuk kita jadi terhambat untuk beraktivitas. Jadi justru malah memudahkan untuk aktivitas. Misal kita kemarin tidak bisa ngunyah bakso misalnya. Setelah ada gigi tiruannya, ngunyah jadi lebih enak gitu. Bicara juga lebih lancar. Dan yang perlu diketahui, gigi tiruan yang penuh itu bisa membuat dimensi muka itu kita lebih kelihatan lebih muda. Wah, ya, itu kenapa? Karena ketika tidak ada giginya atas sama bawah, muka akan turun. Ya, muka akan turun dan ada kerutannya juga makin banyak. Seperti itu. Ketika ada gigi tiruannya, itu dia akan kembali lagi dimensinya lebih seperti ketika ada giginya. Jadi muka juga akan terasa atau terlihat lebih fresh gitu ya. Jadi memang ternyata ada hal yang ada kaitannya, berkaitan tentang ketika orang lihat lebih sumringah, lebih ya nyaman untuk dilihat, itu kan harapannya ya. Bukan berarti ketika udah sepuh kayak gitu, udah gini aja nggak apa-apa kayak gitu, menikmati hidup ya seperti itu. Terus juga beberapa usia mesti pada tanya sebenarnya untuk gigi tiruan ini mulai dari usia berapa sampai maksimalnya, adakah dok kayak gitu? Untuk mulai berapa? Mulai dari sudah ada gigi permanennya. Jadi usia mungkin 12 tahun kan udah muncul gigi permanennya semua. Ketika 12 tahun, 13 tahun udah ada kehilangan gigi, itu udah bisa langsung dibuatkan gigi tiruan. Tidak perlu kita menunggu lama. Dan batasannya, tidak ada batasannya. Ketika sudah lanjut usia dan perlu dibuatkan gigi tiruan atau giginya itu sudah lepas semua, di sana masih bisa dilakukan pembuatan gigi tiruan. Seperti itu. Saya penasaran bahannya itu gigi tiruan apa tadi bisa digunakan untuk makan seperti gigi asli gitu. Pasti juga pernah bertanya-tanya. Lah itu bahannya apa? Kok bisa juga akhirnya menjadi satu dan nggak ngerasa, kadang kan apa benda asing masuk di mulut kan rasanya kayak ini apa sih? Kok nggak nikmat dan sebagainya. Tapi ini seperti asli gitu dok. Ya, jadi kita bagi menjadi dua, gigi tiruan lepasan dan permanen. Bahannya itu akan berbeda. Kalau untuk gigi tiruan lepasan, bahannya ada akrilik. Akrilik itu kalau kita lihat gigi tiruan lepasan ada kawatnya itu kan. Ya itu yang akrilik. Kalau yang satunya lagi valplas. Valplas itu tanpa kawat, jadi dia lebih lentur seperti itu dan lebih tahan patah seperti itu. Itu bahannya bisa digunakan untuk menggantikan gigi aslinya. Yang kedua yang gigi tiruan permanen itu juga macam-macam bahannya juga. Kalau yang seperti saya katakan tadi, yang sekali kunjungan datang ompong satu gigi langsung dibuatkan gigi tiruan permanen, itu menggunakan bahan fiber komposit. Jadi ada fibernya untuk penguatnya dengan dibuatkan komposit. Komposit itu bahan untuk tambal laser atau tambal yang sewarna gigi seperti itu. Lalu ada gigi tiruan cekat jembatan, itu gigi tapi membuatnya itu sistemnya seperti jembatan. Ada, misal kita kehilangan 1-2 gigi belakang, depannya masih ada dan kuat, itu maka akan dilakukan pengurangan di gigi depan sama belakangnya untuk menjadikan itu pegangan gigi yang akan digantinya tersebut. Itu bahannya macam-macam juga, ada yang metal porcelain, ada yang all porcelain gitu. Jadi di dalamnya itu dikuatkan dengan metal, di luarnya ada porselainya. Nah, porselainya itu yang membuat estetika warnanya itu bisa didapatkan. Jadi sesuai dengan warna gigi asli seperti itu. Lalu ada lagi namanya implan gigi. Implan gigi itu bahannya juga
Untuk mahkotanya sama, ada yang pakai porselen seperti itu, ya. Oke. Dan itu semuanya pastinya aman, dan ketika orang melihat tidak ada perbedaan ya dok ya. Betul. Apalagi ini jangan-jangan nanti aku senyum kelihatan nih yang Ya. gigi tiru dan sebagainya, ini berarti sama ya dengan Ya. gigi asli ya. Bisa dikatakan hampir sama ya. Bersama yang seperti itu, dan ini pun permanen ya, long life ya. Sebenarnya betul. nggak akan Ya. ganti tiap mungkin 5 tahun dan Ya, sebagainya. betul. Dengan pernah nggak ada catatan ibaratnya itu ada suatu accident akhirnya harus di apa ya bahasanya ya, di gigi tiruan itu rusak atau gimana dan sebagainya Ya. gitu dok. Kadang ada beberapa hal atau beberapa kasus itu gigi tiruannya lepas, seperti gigi tiruan jembatan tadi yang sistemnya dengan memegangkan gigi depan sebelahnya itu lepas. Namun ketika lepas dibawa kembali, asalkan gigi depan belakangnya atau gigi pegangannya itu tidak ada masalah, bisa dilakukan sementasi atau pemasangan kembali. Itu tidak menjadikan masalah seperti Oke, itu. jadi ya maksudnya dengan penggunaan ataupun juga pemasangan gigi tiruan ini tuh Ya. persentase nyamannya tuh tinggi ya, nggak Ya. harus apa namanya nanti maintenance-nya dan sebagainya itu menggosok giginya dan sebagainya juga sama Ya ya, sama, betul. perlakuan dan sebagainya. Oke dok, kita ada juga segmen tanya dokter dari beberapa teman-teman yang ibaratnya bertanya melalui media sosialnya Nas Media, dan ini yang pertama ini ada yang ingin mengetahui tadi kan untuk biaya kan menyesuaikan dengan paketnya. Bisa. Berikutnya nih, di umur 18 tahun untuk merapikan gigi apakah juga bisa kayak gitu? Tentu saya langsung jawab bisa untuk 18 tahun ketika ada gigi berjejal, maju atau renggang. Nah, permasalahan gigi yang tidak rapi itu sebenarnya bukan hanya di estetikanya saja, tapi ketika ada permasalahan, misal gigi renggang, kita makan itu akan terselip sisa makanannya masuk seperti itu akan menjadikan tidak nyaman dan akan menjadikan bau mulut seperti itu. Untuk yang gigi berjejal, ada yang miring-miring itu karang giginya pun lebih banyak bisa mengumpul di sana, dan permasalahan gusi seperti gusi berdarah bisa terjadi di sana. Terus untuk gigi yang maju, ketika kita melakukan pengunyahan itu akan tidak maksimal juga. Nah, ketika dilakukan untuk merapikan gigi usia 18 tahun itu kan sudah muncul atau sudah giginya sudah lengkap, gigi dewasanya sudah keluar. Itu dilakukan proses perawatan merapikan gigi tersebut. Jadi permasalahan-permasalahan yang saya temukan tadi itu bisa dihindari seperti itu. Ya, jadi bisa. Dan untuk closing statement yang ingin disampaikan oleh Dokter Nanda berkaitan tentang pembahasan kita tentang ini ya, gigi tiruan, silakan. Ya, untuk manggilnya Persona. Iya. Ya, sahabat persona ya, Iya. persona ya. Jadi yang memiliki permasalahan gigi, semisal ada gigi yang ompong, jangan takut untuk memeriksakan ke dokter seperti itu. Nanti akan dilakukan pemeriksaan dan solusinya juga kita bisa menentukan sendiri apakah ini akan dibuatkan gigi tiruan yang permanen atau yang lepasan dengan biaya dan perawatan yang bisa nanti akan dipilih seperti itu. Dan hal yang terpenting ketika dilakukan pembuatan gigi tiruan, permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika kita mengunyah terdapat gigi yang ompong itu akan bisa dihindari seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Dokter Nanda yang tentunya juga menyampaikan berbagai Terima hal kasih. berkaitan tentang gigi tiruan ini. Jangan lupa persona untuk mengikuti berbagai akun media sosial Nas Media, baik YouTube Nas Channel Media, Instagram Nas Network Media, Play Store di Nas Radio, dan dengarkan juga di nasradiomedia.com. Akhirnya saya Konan saja pamit undur diri dari acara Healthy Class. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara Healthy Class. Unlock the power of healthy living. Nas Radio, a radio with meaningful content.